Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Imam Ghazali dari Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuasaan politik pada mata kuliah Sosiologi Politik. Pengertian kekuasaan politik. Kekuasaan adalah kemampuan seorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan orang yang mempunyai kekuasaan. Tujuan kekuasaan melainkan melalui normalisasi membentuk publik yang disiplin. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan hanya mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Menurut Soedjono Sukanto, kekuasaan diartikan suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber. Kekuasaan dapat berasal dari kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural, dan situasi. Kekuasaan pengambilan keputusan serta kekuasaan informasi. Kekuasaan antar pribadi menurut John R.P. French dan Bertrand Raven, kekuasaan pribadi dibagi dalam 5 sumber. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi, kedua kekuasaan imbalan, ketiga kekuasaan paksaan, keempat kekuasaan ahli, kelima kekuasaan panutan. Kekuasaan struktural dan situasional merupakan kekuasaan yang ditentukan oleh struktur asosiasi dan organisasi. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas, pekerjaan dan mengambil keputusan karena memanfaatkan kekuasaan. Kekuasaan pengambilan keputusan yaitu derajat seseorang atau jabatan mempengaruhi pengambilan keputusan dan menentukan kadar kekuasaan. Kekuasaan politik di Indonesia. Pada awal kemerdekaan berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana kekuasaan presidensial bersifat mutlak. Dasarnya ada pada pasal 6 aturan peralihan dari UUD 1945 yang menyatakan bahwa sebelum MPR dan DPR terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden. Macam-macam kekuasaan politik dalam negara atau kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan pemerintah yang mana secara teknis menjalankan roda pemerintah. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu kewenangan yang mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintah. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh para pelaksanaan hukum seperti polisi, jaksa, dan hukum. Kekuasaan politik dalam Islam. Kekuasaan dalam pemikiran politik Islam merupakan sesuatu yang sangat penting karena selain ia sebagai pondasi dan instrumen utama dalam membangun dan melanjutkan eksistensinya, kehidupan manusia, Tuhan adalah sumber dan pemilik kekuasaan. Manusia hanya memperoleh delegasi kekuasaan itu dari Tuhan sebagai wakil khalifah di bumi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.
pendelegasian dan uji coba kekuasaan untuk pertama kalinya diberikan dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penguasa yang memegang kedaulatan dan menjadi sumber inspirasi bagi perundang-undangan Islam. Kalangan intelektual Islam mengemukakan beberapa teori mengenai kekuasaan, diantaranya dikemukakan Ibnu Khaldun, teori ketuhanan, teori kekuatan, dan teori kontrak sosial. Teori ketuhanan menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa Allah mengangkat penguasa bagi masyarakat. Penguasa itu mendapat pancaran ilahi dan menetapkan mereka dengan kemurahannya. Teori kekuatan menjelaskan tentang kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antara kelompok. Di negara dibentuk oleh yang menang, dan kekuatanlah yang membentuk kekuasaan dan pembuat hukum. Teori kontra sosial. Teori ini menjelaskan mengenai kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. Artinya, kekuasaan politik bersumber dari rakyat dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain, terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga. Selanjutnya yaitu konflik politik dan integrasi politik. Yang selanjutnya yaitu pengertian konflik politik. Konflik dan integrasi bukanlah dua aspek yang selalu bertentangan politik. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Istilah konflik politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan konflik. Seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan antar individu atau kelompok dengan pemerintah. Penyebab konflik politik yaitu sementara menurut Ramlan Surbakti, konflik disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Tipe-tipe konflik yaitu secara garis besar konflik dibagi dalam dua tipe, konflik positif dan konflik negatif. Konflik positif yaitu konflik yang disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama. Dan yang kedua yaitu konflik negatif, yaitu yang disalurkan tidak melalui penyelesaian konflik yang telah disepakati bersama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan materi atau kurang dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf di sini karena saya sedang belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.